Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Putra Sanjaja dari kelas 2B, akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan kedua. Sumber-sumber hukum pidana itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, KUHP mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Selanjutnya, peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, memori penjelasan KUHP dan hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Is Junto Algemene Bepalingen Wetgeving, dan dewasa ini dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3. Pengertian hukum pidana secara keseluruhan yakni stafreh, hukum pidana material, hukum pidana objektif atau hukum pidana substansif, ius peonale, criminal acts, criminal acts. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana, dan berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Selanjutnya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan dari KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana objektif ius pedeni criminal procedure, yakni ada dua. Yang pertama, keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang tindak pidana. Dan yang kedua, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya, KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, yakni berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku I, yaitu pasal 1-103. Dan yang kedua, bagian khusus, yakni mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Yakni yang pertama dijaruh dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan yang kedua buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Nah, selanjutnya berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yakni tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidanai atau dihukum, dan larangan adanya penafsiran secara analogi. Dan yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yakni tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, dan menjamin individu dari kesewenang-wenangannya penguasa C. Sanksi pidana merupakan paksaan atau dewang. Nah, selanjutnya menurut tempat locus delicti, yang pertama daratan negara, yang kedua perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan yang ketiga udara di atas wilayah negara. Nah, mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.